Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai manajemen aset dan liabilitas jangka pendek. Kami beranggotakan ada saya Intan Nuraini, kemudian ada Muhammad Ali Fanusya, Yuli Andri, dan juga Tanto Arifin. Untuk timeline presentasi kali ini, kami akan menyusung metode MNC dalam membiayai perdagangan internasional, sumber dana jangka pendek, dan kriteria MNC dalam membuat keputusan pembiayaan jangka pendek, dan MNC dalam mengoptimalkan arus kas dan kriteria yang digunakan untuk membuat keputusan investasi jangka pendek. Oke, kemudian ada pembayaran dalam perdagangan internasional, di mana kegiatan perdagangan internasional MNC ini telah berkembang dari waktu ke waktu, di mana kecenderungan ini disebabkan oleh meningkatnya globalisasi ekonomi dunia dan ketersediaan pembiayaan perdagangan dari komunitas perbankan internasional. Meskipun bank juga membiayai domestik perdagangan, peran mereka dalam pembiayaan perdagangan internasional lebih banyak kritis karena komplikasinya tambah yang terlibat. Yang pertama itu ada eksportir, ini mempertanyakan kemampuan importir melakukan pembayaran. Terus yang kedua ada jika importir tersebut layak mendapat kredit, pemerintah mungkin memberlakukan kontrol devisa yang mencegah adanya pembayaran kepada eksportir. Kemudian yang ketiga ada importir tidak mempercayai eksportir untuk mengirimkan barang yang dipesan. Terus yang keempat ada eksportir mengirimkan barang perdagangan hambatan atau jeda waktu dalam transportasi internasional meskipun penundaan waktu kedatangan, di mana manajer keuangan harus mengenali metode yang dapat digunakan untuk membiayai perdagangan internasional sehingga mereka dapat melakukan ekspor atau impor untuk memaksimalkan nilai MNC, di mana ada 5 metode pembayaran dasar yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi internasional. Di mana yang pertama itu ada prepayment, prepayment, terus ada letter of credit, draft, open account, dan juga consignment. Oke, yang pertama ada prepayment, di mana dengan metode pembayaran di muka, ini eksportir tidak akan mengirimkan barang sampai pembeli, yang dimana mengirimkan pembayaran kepada eksportir. Pembayaran biasanya dilakukan dalam bentuk transfer kawat internasional ke rekening bank eksportir atau wesel bank asing. Sebagai kemajuan teknologi, perdagangan elektronik akan mendorong perdagangan internasional untuk melakukan kredit dan debit elektronik melalui bank perantara. Kemudian ada letter of credit, ini adalah instrumen yang diterbitkan oleh bank atas nama importir, berjanji untuk membayar eksportir pada saat presentasi pengapalan dokumen sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di dalamnya. Kemudian ada draft, ini merupakan janji tanpa syarat yang ditarik oleh satu pihak, biasanya eksportir menginstruksikan pembeli untuk membayar jumlah nominal wesel pada saat presentasi. Draft memiliki pelakilan permintaan formal eksportir untuk pembayaran dari pembeli. Kemudian ada konsigmen, di mana ini merupakan eksportir mengirimkan barang ke importir sementara masih mempertahankan nama aslinya, di mana untuk barang dagangannya. Importir ini memiliki akses ke persediaan tetapi tidak harus membayar barang sampai terjual. Kemudian ada open account, di mana ini transaksi eksportir mengirimkan barang dagangan dan mengharapkan pembeli untuk mengirimkan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh partner saya. Silahkan. Oke, selanjutnya ada pembiayaan perdagangan internasional. Metode pembiayaan perdagangan. Bank di dua sisi transaksi memegang peran penting dalam pembiayaan perdagangan internasional. Berikut ini adalah beberapa metode pembiayaan perdagangan internasional. Pertama ada pembiayaan piutang usaha atau receivable financing. Dalam beberapa kasus, eksportir barang mungkin bersedia mengirimkan barang importir tanpa jaminan pembayaran dari bank. Sebelum pengiriman, eksportir harus melakukan pemeriksaan kredit sendiri pada importir untuk menentukan kelayakan kredit. Jika eksportir bersedia menunggu pembayaran, itu akan memberikan kredit kepada pembeli. Jika eksportir membutuhkan dana segera, mungkin memerlukan pembiayaan dari bank. Kedua, menjual piutang atau factoring. Factoring memberikan beberapa manfaat bagi eksportir. Pertama, dengan menjual akun piutang, eksportir tidak perlu khawatir tentang tugas administrasi yang terlibat dalam memelihara dan memantau buku besar akuntansi piutang. Kedua,
faktor mengasumsikan eksposur kredit kepada pembeli, sehingga eksportir tidak harus memelihara personel untuk menilai kelayakan kredit pembeli asing. Akhirnya dengan menjual piutang ke faktor, eksportir menerima pembayaran segera dan meningkatkan arus kasnya. Ketiga, penerimaan bankir atau banker acceptance. Banker acceptance adalah wesel. Itu adalah kewajiban bank untuk membayar pemegang wesel pada saat jatuh tempo. Pada langkah pertama adalah membuat akseptasi bankir, importir memesan barang dari eksportir. Importir kemudian meminta bank lokalnya untuk menerbitkan LC atas namanya. Penerimaan bankir dapat bermanfaat bagi eksportir, importir, dan penerbit bank. Eksportir tidak perlu khawatir dengan risiko kredit importir, dan karena itu dapat menembus pasar luar negeri baru tanpa khawatir tentang risiko kredit pelanggan potensial. Keempat, ada pembiayaan modal kerja atau working capital financing. Seperti yang baru saja dijelaskan, akseptasi bankir dapat memungkinkan eksportir menerima dana segera, namun memungkinkan importir menunda pembayarannya hingga tempo waktu. Bank mungkin memberikan pinjaman jangka pendek di luar periode penerimaan bankir. Dalam kasus sebuah importir, pembelian dari luar negeri biasanya merupakan akuisisi persediaan. Kelima, ada pembiayaan barang modal jangka menengah atau forfeiting. Karena barang modal seringkali cukup mahal, importir mungkin tidak dapat membuatnya pembayaran barang dalam waktu singkat. Dengan demikian, pembiayaan jangka panjang mungkin diperlukan. Eksportir mungkin dapat menyediakan pembiayaan untuk importir, tetapi mungkin tidak ingin melakukannya karena pembiayaan dapat diperpanjang selama beberapa tahun. Karena ada perdagangan balasan atau counter trade. Istilah counter trade menunjukkan semua jenis transaksi perdagangan luar negeri di mana penjualan barang ke satu negara terkait dengan pembelian atau pertukaran barang dari negara tersebut ke negara yang sama. Pertumbuhan berbagai jenis counter trade telah didorong secara besar-besaran ketidakseimbangan neraca pembayaran, kekurangan mata uang asing, masalah hutang negara, dan permintaan dunia yang stagnan. Next. Selanjutnya ada agen yang memfasilitasi perdagangan internasional. Karena resiko yang melekat pada perdagangan internasional, institusi pemerintah dan sektor swasta menawarkan berbagai bentuk kredit ekspor, pembiayaan ekspor, dan program penjaminan untuk mengurangi resiko dan merangsang perdagangan luar negeri. Tiga agensi terkemuka menyediakan layanan ini di Amerika Serikat seperti Bank Ekspor Impor Amerika Serikat atau Exim Bank. Bank Ekspor Impor didirikan pada tahun 1934 dengan tujuan awal memfasilitasi perdagangan Soviet Amerika. Misinya adalah untuk membiayai dan memfasilitasi ekspor barang dan jasa Amerika dan menjaga daya saing perusahaan Amerika di pasar luar negeri. Program Exim Bank biasanya dirancang untuk mendorong sektor swasta untuk membiayai perdagangan ekspor dengan menanggung sebagian dari resiko dan penyediaan kredit yang mendasarinya pembiayaan langsung ke importir asing ketika memberi pinjaman swasta tidak mau melakukannya. Untuk memenuhi tujuan tersebut, Exim Bank menawarkan program-program yang diklasifikasikan sebagai program penjaminan, program pinjaman, program asuransi bank, dan asuransi kredit ekspor. Kedua, ada perusahaan pendanaan ekspor swasta atau PEVCO. PEVCO merupakan sebuah perusahaan swasta dimiliki oleh konsorsium bank komersial dan perusahaan industri. Kerjasama dengan Exim Bank, PEVCO menyediakan pembiayaan fixed rate jangka menengah dan panjang kepada pembeli asing. Ketiga, ada Korporasi Investasi Swasta Luar Negeri atau OPIK. OPIK dibentuk pada tahun 1971, yaitu Badan Federal Mandiri yang bertanggung jawab untuk mengasuransikan investasi langsung AS di negara asing terhadap resiko mata uang tidak dapat dikonversi, pengambil alihan, dan resiko politik lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuliandri. Baik, kemudian ada pembiayaan jangka pendek, yaitu induk MNC dan anak perusahaannya biasanya menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan dana jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Sumber pembiayaan jangka pendek itu terbagi menjadi tiga, yaitu short term notes, yaitu salah satu metode yang semakin banyak digunakan dalam beberapa tahun terakhir adalah penerbitan surat utang jangka pendek atau surat utang tanpa jaminan. Di Eropa, sekuritas disebut sebagai Euronotes. Itu suku bunga pada catatan ini didasarkan pada LIBOR, suku bunga Eurobanks, charge pinjaman antar bank. Catatan jangka pendek biasanya memiliki jangka waktu sampai 1
3 atau 6 bulan. Beberapa perusahaan multinasional terus menggulirkannya sebagai bentuk pembiayaan jangka menengah. Bank komersial menanggung surat utang untuk perusahaan multinasional dan beberapa bank komersial membelinya untuk portofolio investasi. Yang kedua ada commercial paper, yaitu MNC juga menerbitkan commercial paper di Eropa. Ini kadang-kadang disebut sebagai kertas komersial euro. Dealer mengeluarkan kertas komersial untuk MNC untuk dukungan sindikat pinjaman emisi sehingga harga jual tidak terjamin bagi emiten. Jatuh tempo dapat disesuaikan dengan preferensi emiten. Yang ketiga ada pinjaman bank. Di mana pinjaman bank ini pinjaman langsung dari bank yang biasanya digunakan untuk menjaga hubungan dengan bank adalah sumber dana jangka pendek populer lainnya untuk perusahaan multinasional. Next. Kemudian ada kriteria dalam keputusan pembiayaan jangka pendek. Yang pertama ada interest rate parity, yaitu ingat bahwa arbitrase bunga tertutup digambarkan sebagai investasi asing jangka pendek dengan penjual ke depan simultan dari mata uang asing ke denominasi untuk investasi asing. Dari perspektif pembiayaan, arbitrase bunga tertutup dapat dilakukan. Yang kedua ada the forward rate as a forecast, yaitu ketika perusahaan membiayai dengan mata uang asing dan tidak mempunyai posisi mata uang asing, efek akan lebih kecil dari kurs domestik jika kurs spot mata uang asing, yaitu spot, di mana di masa depan pada saat pelunasan pinjaman kurang dari kurs forward pada saat pinjaman adalah diberikan. Sebaliknya, tingkat pembiayaan efektif dalam pinjaman luar negeri akan lebih besar dari kurs domestik jika kurs spot mata uang asing di masa depan ternyata lebih besar daripada kurs forward. Yang ketiga ada exchange rate forecast, yaitu kemampuan peramalan perusahaan agar terbatas. Beberapa perusahaan mungkin membuat keputusan berdasarkan siklus dalam pergerakan mata uang. Perusahaan menggunakan pergerakan masa lalu sebagai perkiraan masa depan untuk menentukan apakah mereka harus meminjam mata uang asing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tanto Arifin. Oke, itu selanjutnya manajemen kas internasional. Istilah manajemen kas dapat didefinisikan secara luas yang berarti optimalisasi arus kas dan kelebihan kas. Pengolahannya sangat kompleks karena undang-undang yang berkaitan dengan transfer tunai lintas batas berbeda antar negara. Selain itu, fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi nilai transfer tunai lintas batas. Manajer keuangan perlu memahami keuntungan dan kerugian dari menginvestasikan uang tunai di pasar luar negeri sehingga mereka dapat membuat keputusan manajemen kas internasional yang memaksimalkan nilai MNC. Teknik untuk mengoptimalkan arus kas masuk dapat dioptimalkan dengan tiga berikut ini, yaitu yang pertama mempercepat arus kas masuk, kemudian konversi mata uang, kemudian dana anak perusahaan. Upaya mengoptimalkan arus kas dapat diklarifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu karakteristik terkait perusahaan atau company related karakteristik. Dalam beberapa kasus, mengoptimalkan arus kas bisa menjadi rumit karakteristik dari MNC. Jika salah satu anak perusahaan pembayaran kepada anak perusahaan lain untuk persediaan yang diterima, anak perusahaan lainnya mungkin terpaksa meminjam. Perusahaan harus dapat untuk meminimalkan masalah seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pembatasan pemerintah atau government restriction. Adanya restriksi pemerintah dapat mengganggu kebijakan optimalisasi arus kas. Beberapa pemerintah melarang penggunaan sistem jaring. Seperti disebutkan sebelumnya, sebagai tambahan beberapa negara secara berkala mencegah uang tunai keluar dari negara tersebut, sehingga mencegah pembayaran bersih dari yang dibuat.
Masalah ini dapat muncul bahkan untuk perusahaan multinasional yang tidak mengalami masalah yang berhubungan dengan perusahaan. Negara-negara di Amerika Latin biasanya memperlakukan perbatasan yang mempengaruhi arus kas MNC. Kemudian yang terakhir yaitu karakteristik sistem perbankan atau karakteristik of banking system, yang mana kemampuan bank untuk memfasilitasi transfer tunai untuk perusahaan multinasional bervariasi antar negara. Bank di Amerika Serikat maju dalam bidang ini, tetapi bank di beberapa negara lain tidak menawarkan layanan. MNC lebih memilih beberapa bentuk akun saldo nol, di mana kelebihan dana dapat digunakan untuk melakukan pembayaran tetapi didapatkan bunga sampai digunakan. Di selain itu, beberapa perusahaan multinasional mendapat manfaat dari penggunaan lockbox atau layanan tersebut tidak tersedia di beberapa negara. Oke, mungkin aku serahkan kepada Intan. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu pada prinsipnya manajemen keuangan jangka pendek atau short term financial management merupakan pengelolaan aktiva lancar berupa kas, surat berharga, persediaan, dan pasif lancar perusahaan berupa hutang dagang, wesel bayar, kewajiban yang masih harus dibayar. Untuk mencapai keseimbangan antara laba dan risiko agar memberi kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan. Misalnya, aktiva lancar dalam jumlah besar berakibat pada peningkatan risiko tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo. Tujuan manajemen kas adalah untuk memaksimumkan pemanfaatan kas tanpa pengabaikan likuiditas. Kemudian ada contoh artikel dengan judul Analisis Manajemen Kas dalam Upaya Menjaga Tingkat Likuiditas pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk. Penulisnya ada Siti Murniati. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis cash management dan likuiditas PT Ace Hardware Indonesia Tbk. Metode penelitian yang digunakan ada kuantitatif deskriptif dan data yang digunakan berupa laporan keuangan dari PT Ace Hardware Indonesia Tbk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Di mana hasil penelitian ini berupa pengelolaan kas perusahaan untuk menjaga likuiditas dengan mengandalkan arus kas sudah cukup baik dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Hal tersebut ditunjukkan dengan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya berupa bunga pinjaman, meskipun berdampak pada penurunan arus kas PT Tbk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.